Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnita Prihandini dengan nomor induk mahasiswa 1908106170 dari jurusan Tadris Biologi semester 3. Dan melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, yaitu terkait pembuatan media pembelajaran biologi berbasis IT. Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum membahas lebih dalam tentang sistem peredaran darah pada manusia, kita perlu mengetahui dulu apa itu sistem peredaran darah. Jadi, yang dimaksud dengan sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun sistem peredaran darah pada manusia termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup. Mengapa? Karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Selain itu, sistem peredaran darah pada manusia juga termasuk ke dalam sistem peredaran darah ganda. Hal tersebut disebabkan karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran, yang terdiri atas peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Organ peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Dan perlu diketahui juga bahwasannya jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri, dan jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung pada manusia ini terdiri dari 4 ruang, diantaranya yaitu ada atrium kanan, kemudian atrium kiri, bilik atau ventrikel kanan, dan juga ada ventrikel kiri. Dan jantung juga terdiri dari beberapa pembuluh darah, diantaranya yaitu ada pembuluh darah aorta, pembuluh darah arteri pulmonalis, kemudian ada pembuluh darah vena cava superior dan pembuluh darah vena cava inferior. Dan pada jantung juga terdapat sekat atau septa dan juga katup atau valvula, di mana sekat atau septa ini berfungsi untuk memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Septa pada jantung ini terdiri dari 3 diantaranya, yaitu ada septum atrioventricularis yang merupakan sekat pemisah antara atrium dan ventrikel. Dan yang kedua ada septum interventricularis yang merupakan sekat pemisah antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada septum atrioreum yang merupakan pemisah antara atrium kiri dan juga atrium kanan. Kemudian selanjutnya pada jantung juga terdapat katup atau valvula. Fungsi katup pada jantung ini berbeda dengan fungsi sekat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya sekat itu berfungsi untuk memisahkan bagian ruang kanan dan ruang kiri pada jantung. Sedangkan katup atau valvula ini berfungsi untuk memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau ventrikel pada jantung. Dan pemisahan ini bertujuan untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Katup atau valvula tersebut terdiri dari 3 diantaranya, yaitu ada valvula tricuspidalis yang merupakan katup pemisah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada valvula bicuspidalis yang merupakan sekat pemisah antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan yang ketiga ada valvula semilunaris yang merupakan katup yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri, dan tujuannya ini agar darah yang diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Lalu bagaimana ya pergerakan darah pada jantung? Pastinya teman-teman semua sudah tidak asing dengan yang namanya denyut jantung. Jadi denyut jantung itu terjadi apabila otot jantung berkontraksi, dan setiap jantung berdenyut maka selalu ada fase kontraksi dan fase relaksasi yang terjadi secara terus-menerus. Dan kedua fase itu dinamakan dengan fase pergerakan darah pada jantung. Adapun untuk fase yang pertama yaitu kontraksi atau disebut dengan sistol.
Fase kontraksi itu terjadi pada saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Dan untuk tekanan darah normal pada orang dewasa, pada saat terjadi kontraksi ini yaitu sekitar 120 mm Hg. Kemudian fase yang kedua yaitu relaksasi atau disebut juga dengan diastol. Nah, fase relaksasi ini terjadi pada saat bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambik ke bilik. Untuk tekanan darah normalnya yaitu kurang lebih 80 mm Hg. Dan bisa dilihat perbedaannya bahwasanya untuk fase kontraksi terjadi pada saat bilik jantung menguncup dan fase relaksasi terjadi pada saat bilik jantung mengembang. Organ peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Adapun macam-macam dari pembuluh darah itu terdiri dari 2 pembuluh darah, diantaranya yaitu ada pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena. Nah, untuk pembuluh darah arteri ini berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah arteri juga terdiri dari pembuluh darah aorta dan pembuluh darah arteri pulmonalis. Dan keduanya ini memiliki perbedaan. Untuk pembuluh darah aorta itu berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah arteri pulmonalis berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Pembuluh arteri atau nadi itu tersusun atas 3 lapisan, yaitu ada lapisan endotelium yang tersusun atas sel epitel, kemudian ada lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur tekanan darah, dan yang ketiga yaitu lapisan luar yang berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada arteri juga terdapat cabang yang terhubung langsung pada pembuluh kapiler. Nah, cabang itu dinamakan dengan arteriola. Dan perlu diketahui juga bahwasanya pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pergantian oksigen dan hasil metabolisme. Selanjutnya, pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena, di mana pembuluh vena ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung, dan letaknya dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh vena juga terdiri dari 3 lapisan, di antaranya yaitu ada lapisan endotelium yang tersusun atas sel epitel, kemudian yang kedua ada lapisan tengah yang tersusun atas jaringan otot polos, dan yang ketiga yaitu ada lapisan luar yang tersusun atas jaringan ikat. Pembuluh vena juga memiliki cabang kecil yang dinamakan dengan venula. Pembuluh vena terdiri dari 3 jenis yang masing-masing dari pembuluh tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Di antaranya yaitu ada vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang banyak karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Kemudian yang kedua ada vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju jantung. Kemudian yang ketiga yaitu ada vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Kemudian berdasarkan yang telah dijelaskan tadi mengenai pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena, dapat diketahui bahwa keduanya ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama yaitu berdasarkan dindingnya, di mana pada pembuluh arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis, sedangkan pembuluh darah vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Kemudian, berdasarkan katup, letak, dan jumlah katupnya, pembuluh arteri ini memiliki 1 katup dan yang terletak pada pangkal aorta, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup yang terletak di sepanjang vena. Dan untuk letaknya, pembuluh arteri ini terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena terletak di permukaan tubuh.
Adapun untuk tekanan darahnya, di mana pembuluh arteri ini memiliki tekanan darah yang cukup kuat dan darah akan memancar. Sedangkan untuk vena memiliki tekanan darah yang lemah dan jika terluka maka darah dari pembuluh vena ini hanya menetes. Kemudian, perbedaan berdasarkan arah aliran darah, di mana untuk pembuluh arteri, arah aliran darahnya yaitu meninggalkan jantung, sedangkan untuk vena yaitu menuju jantung. Beralih ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai macam-macam sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil, itu merupakan peredaran darah yang diawali dari jantung, kemudian diedarkan menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan untuk sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah yang diawali dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan mekanisme dari sistem peredaran darah kecil. Jadi, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung, kemudian menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dan berikut ini merupakan mekanisme atau urutan dari sistem peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan yang mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida memompa darah menuju ke paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis, dan kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Dan darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis. Dan kemudian darah yang kaya akan oksigen tersebut masuk ke serambi kiri. Selanjutnya yaitu mengenai peredaran darah besar, di mana peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Dan berikut ini merupakan mekanisme atau urutan dari sistem peredaran darah besar pada manusia. Nah, hal ini diawali dari bilik kiri yang mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melalui pembuluh arteri, dan menuju ke tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, maka terjadilah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida tersebut kembali ke jantung melewati pembuluh vena. Dan yang terakhir yaitu sampailah pada serambi kanan. Nah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dan terima kasih yang sudah berkenan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.